Hai, we are Dia and Yoga your favorite speaking. Welcome to To Repost, Tuntas Abis Cerita Reska. And listen to us. Here we go. Halo Sobat Reska, kembali lagi nih sama kita di segmen Repost yang terbaru. Sebelumnya, pasti semangat banget gak sih kita menyambut segmen baru ini, Yoga? pastinya semangat banget dong. Apalagi bincang-bincang kita selalu menarik di setiap segmennya. Yang bener gak sih? Bener dong. Kali ini kita bawain segmen apa ya, Yoga? Kali ini kita tuh bawakan segmen yang agak ngeri-ngeri sedap. Namanya tuh horror story. Ngeri-ngeri sedap apa ngeri-ngeri Indomie? Ngeri-ngeri sedap dong. Bercanda ya guys, jadi hari ini kita bawain segmen horror story, di mana kita sudah menampung cerita-cerita horor dari teman-teman Reska nih. Sebelumnya kita nggak cuma berdua dong, kita membawakan narasumber spesial yaitu Kak Dewangga. Hai Kak Dewangga. Halo. Bisa ini disapa buat teman-teman Reska yang sangat luar biasa. Pasti siapa sih yang nggak kenal Kak Dewangga di sini? Bener. Waduh, sebenarnya saat ini sih lagi deg-degan ya. Auranya ini udah lumayan berubah. Langsung beda vibes. Apalagi ya. cuma kita bertiga doang sekarang di sini. Oke, sebelum itu izinkan untuk perkenalan diri ya. Perkenalkan sebenarnya nama saya Kadek Bagus Dwi Angga Dharma Saputra. Tapi dulu dipanggil Bagus, sekarang sudah dipanggil Dewangga. Karena konsepnya aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Asik banget gak sih konsepnya? Aku yang dulu bukan aku yang Terus sekarang. kalau filosofi dari nama Dewangga itu sendiri apa sih, Kak? Sebenarnya nama Dewangga itu diambil dari Dwi Angga gitu. Jadi kalau dibuatkan nama sama guru kita dulu di sini, namanya Pak Juliadi. Oh, Karena Pak. katanya I dan A itu gabungannya jadinya Y, jadinya Dewangga gitu. Asik. Kita ini juga termasuk info baru gak sih buat kita? Biasanya kan dikiranya tuh Kak Dewangga, ya namanya Dewangga. Ternyata itu gabungan dari namanya dia juga. Betul gitu. sekali. Dari Dwi dan Angga. Iya. Ini berarti informasi ya buat kita. Nah, jadi nih Kak, hari ini setelah kita udah ngumpulin nih cerita-cerita horor dari teman-teman Reska. Sebelum kita mau bacain cerita horornya, kita mau nanya nih, Kakak punya nggak sih pengalaman horor mau di dalam sekolah maupun di luar sekolah? Kita mau banget nih denger gitu. Waduh, kalau masalah horor ya, horor itu kita yakini dulu ya bahwa memang kita itu berdampingan sama mereka kan. Iya betul. Ada yang mengatakan bahwa di sini pun, di ruangan ini pun pasti ada mereka yang mendengar, iya nggak? Benar. Kalau masalah cerita-cerita kayak gitu, tak ceritain dulu awal kenapa kakak bisa berteman dengan seperti itu. Berarti sebelumnya nih Berteman. ibaratnya itu tumpul ya Kak. Tumpul Sekarang tumpul lagi sekali. Sekarang sudah asah dan sudah terbiasa gitu. Oke. Jadi berawal dari kakak SMP di salah satu SMP negeri di Denpasar. Di situ kakak pada saat itu duduk di kelas 2 SMP. Nah, di situ kakak itu dijauhilah sama teman-teman, sering dijauhi seperti itu. Tapi di suatu ketika itu ada satu teman, itu cewek, satu teman yang setiap istirahat selalu mencari kakak. Waduh, kenapa tuh ya dicari? Nah, itu kakak kurang tahu ya. Tapi kenapa dia selalu mencari kakak? Awalnya itu kakak nggak tahu. Entah itu siapa, entah itu dari mana, kelas apa, kakak nggak tahu. Tapi setelah kakak ikuti dia, selalu kakak diajak ke perpus. Itu perpus, diajak ke perpus. Di situ orangnya baik kok, orangnya baik, diajak belajar. Dia tahu kalau misalnya kakak mau cari apa, udah perpus di bagian ini pasti ada jawabannya gitu, dia tahu. Dan suatu ketika pada saat itu yang namanya kita di Bali ya, itu adalah masa-masa rainan gitulah kita bilang ya, itu atau menyambut hari suci. Nah, dia mengajak kakak untuk ke perpus lagi, tetapi di perpus itu ada dua temennya. 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 Oh. Iya. Kita hampir salah sangka ya temennya itu. Ya, tak kira temennya Kak Dewa. temannya dia gitu. Ternyata setelah usut punya usut, setelah kita berbicara, beberapa waktu kemudian
dia hilang dan bisa nembus satu tumpukan buku. Ngeri gak sih kalau tiba-tiba Itu. gitu? Kan? Itu seketika pada saat itu benar-benar udah waduh gitu. Ini Shock bener banget. nggak? Ini bener temennya dia gitu. Kan berpikir kan, jadinya berpikir. Habis itu, wah ternyata selama ini yang saya ajak berbicara itu adalah sosok wanita itu. Dimana sosok wanita itu yang memberikan kakak kode bahwa di sana itu pernah ada kejadian-kejadian yang janggal. Oh, Gitu. Di sana kakak dari sampai pulang pun kakak dicari sama dia. kayak dibuntutin gitu. Diikutin. Dan sempat kakak tidak sekolah gara-gara dia karena kakak takut Takut ketemu dia takut lagi. ketemu dia lagi karena nggak bisa belajar, nggak bisa. Semua nggak bisa karena apa? Karena kakak mengikuti apa yang maunya dia, apa yang dia inginkan kakak ikuti semua. Alhasil setelah waktu demi waktu kakak memahami apa sih puzzle ini gitu. Ternyata baru kakak tahu bahwa kita itu memang harus saling membantu lah gitu ya, membantu tapi dari diri kita sendiri. Jangan kita mau diolah sama dia Oh, iya. gitu. Jadi misalnya kalau kita diolah ya kita bakal ikut terus dia. Kita akan ketergantungan sama dia. Tapi kalau misalnya kita bisa mengolah diri kita sendiri untuk mau membantu atau tidak, pasti kita akan ada jarak sama seperti jarak dia sama kita sekarang gitu. Ngeri banget sih kayak Gimana ya? yang pertama tiba-tiba nembus buku. Benar, nembus buku loh. Padahal berarti sebelumnya itu bicaranya tuh kayak layaknya sama temen, sama Layak kayak saya, temennya cewek itu. teman bener. Dan ternyata nih baru tahu setelah itu, setelah naik ke kelas 3 SMP, ternyata baru berani untuk bertanya pada salah satu guru. Nah karena dia berkenalan sama saya itu dengan namanya Ratih. Nah setelah bertanya Ratih, ternyata itu adalah salah satu siswa SMP di sana yang pernah meninggal di belakang sekolah karena hubungan percintaan. Ya Ya ampun. ampun, Gitu. SMP sudah ada Ya percintaan. Nggak baik ya guys kayak gitu Iya, guys. makanya. Jadi sebenarnya kita, apalagi kita sudah dewasa ya, kita boleh, tapi kita harus tetap menjaga. Betul. Gitu. Betul banget. Ada jaraknya, ada batasnya Betul, gitu. betul, ada batasnya. Itu ngeri banget gak sih kayak jadi ternyata meninggalnya tuh di daerah sekolah. Betul. Dan Sirat-sirat. ternyata gak jauh beda dari SMK Negeri 2 Denpasar. Wow, Wah. apalagi nih. Di Pasar SMK ya? Negeri 2 Denpasar ini kan banyak orang terkenal dulu itu terkenal dengan SMEA sebelum Iya, SMK 2 benar, kan, benar, tahu benar. ya SMEA. Kenapa kakak tahu cerita ini? Karena ibu kakak sendiri adalah alumni dari SMEA ini. Wow. Iya. Turun temurun ya berarti. Turun temurun. Nah itu ternyata di SMEA ini memang terkenal ada satu sosok ya memang kalau kita bilang itu jahil ya jahil, enggak ya enggak gitu. Tapi kita harus meyakini bahwa memang ada keberadaannya dia, kita menghormati dia seperti itu. Nah di sana itu posisinya mungkin semua pada ngerasain ya, adik-adik pernah ngerasain ya, posisinya itu di belakang. Di belakang. Oke. Di belakang. I can feel it. Yes, di belakang itu luar biasa kan kalau kita apalagi kalau sudah di atas jam 6 sore. Setuju. Setuju. Setuju banget guys. Nah, kalau di angkatan kakak di tahun itu, kakak kelulusan tahun 2019 itu ada setiap di atas jam 6 kalau masih di sekolah itu pasti akan ada namanya kerauhan massal atau kerasukan massal. Oh. Sampai sekarang pun masih seperti itu juga kak ya. Masih. Oh, gitu. Tapi beda ini beda karena kalau ini tuh berawal dari satu orang ada yang berteriak dari arah sudut sana, semuanya satu sekolah akan sama-sama kerasukan. Tetapi kalau di sudut sana tidak berteriak, berarti satu sekolah aman. Gitu. Berarti kunci itu bukan kunci sih, lebih kayak pusat itu di satu orang itu. Satu orang itu. Ada nggak sih kak, pernah nanya nggak sih ke kenapa orang itu gitu? Oh. Kenapa harus orang kenapa itu? harus terpilih dia Iya. gitu ya mungkin ya dimasukin. Karena ternyata dari yang ditanya dengan guru-guru kan guru-guru sudah turun ke lapangan untuk bertanya kenapa harus dia. Ternyata orang yang dimasukin adalah orang yang sama dari segi nama, dari segi kelahiran. Orang yang ada di sini.
kebetulan banget ya. Iya, itu berpikir juga kenapa di angkatan kakak ya bisa ya kayak gitu ya. Dia katanya luar biasa banget ya dia. Iya, habis itu selain itu ya banyak juga ya anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak ya dibilang anak-anak Gen Z yang sudah terambil alih pikirannya. Jadi mereka mau belajar biar cepet bisa melihat atau apa, itu kan sama dengan dia itu kayak seperti menantang. Mencari dia. Menantang. Kamu di mana? Aku bisa lihat Iya, nih gitu bener. kan. Bener nggak? Bener. Bener. Banyak banget teman-teman kita gitu, tapi sebaiknya itu janganlah gitu. Tapi kita cukup meyakini bahwa mereka itu ada. Ada juga. Selain cerita dari Kak Dewangga, kita juga ada menampung cerita horor dari teman-teman Reska nih. Bener banget. Kita ada nih teman-teman Reska yang mau ceritain pengalaman horor dia di sekolah, di rumah. Dan yang ini aku mau bacain satu cerita, yaitu dari kelas AKKL 1. Apa tuh? Boleh tuh. Oke. Jadi sebut saja aku R dari kelas AKKL 1. Pernah tuh pas kelas 10 kan udah waktunya pulang sekolah. Nah, aku sama kedua temanku, sebut aja D sama A, berencana untuk pulang telat karena mau buat tugas bareng. Oke. Dan itu posisinya di kelas. Kelasnya tuh di belakang. Waduh. Oke. Kalau udah dengar kata di Belakang. belakang itu kayak beda aja gitu Iya, rasanya kan. Bener. Karena di dalam kelas itu sepi, nggak ada orang. Jadi kita bertiga berinisiatif buat muter lagu supaya nggak terlalu sepi di dalam kelas. Nah, teman aku si D ini iseng muter lagu Lingsir Wengi. Waduh, Terus aku nyuruh dia buat ganti lagunya karena takut. Aku juga dengar pas lagunya itu kayak udah menjelang sandikala dan kelas itu suasananya sepi. Lalu, sehabis dia ganti lagunya, tiba-tiba lampu di kelas itu yang sebelumnya kita nyalain, mati. Seketika kipas angin juga berhenti. Kita bertiga tuh langsung tatap-tatapan, terus buru-buru rapiin barang-barang dan pulang ke rumah masing-masing. Biasanya, kita pulang juga di jam-jam sore itu, tapi nggak pernah ada kejadian lampu itu mati, kipas angin tuh mati, gitu. Jadi setelah dia ngidupin lagu Lingsir Wengi itu, dan diganti tuh sama temennya, baru dia kejadian lampu mati dan juga kipas angin tuh mati sendiri. Menurut Kak Dewangga tuh gimana? Ada logikanya nggak sih Kak kalau gitu? Mungkin itu tiba-tiba emang konslet aja listriknya gitu. Oke. Kalau dari kakak sendiri ya, pandangan kakak sendiri, pengalaman kakak sendiri juga pernah bersepengalaman dengan adik itu ya berarti ya. Kakak bilang adik aja ya. Sepengalaman sama adik itu. Tapi kalau dibilang percaya, kakak percaya banget. Kalau dibilang tidak, gak masuk akal juga. Gitu kan? Iya. Nah, kalau dari kakak sendiri, kenapa sih lagu Lingsir Wengi bisa merubah semua kondisi? Sebenarnya itu lagu Lingsir Wengi itu kan bukan untuk memanggil. Iya. Bukan untuk memanggil, tetapi kebanyakan hal-hal negatif itu akan cepat datang dengan kehadiran atau media dari gamelan-gamelan tersendiri. Oh. Pantas sih kita sering banget dengar gitu kalau misalnya ada gamelan-gamelan gini tuh langsung beda aja suasananya gitu. Nah, kalau misalnya sudah ada gamelan itu, biasanya mereka itu mengira bahwa di tempat itu akan ada suatu acara. Kayak memanggil mereka gitu Iya. kayak nyambut gitu suara Iya, gamelan itu. menyambut. Ini ayo datang ke sini, tapi itu bukan untuk memanggil. Gitu. Lagu Lingsir Wengi kakak kutipkan itu bukan untuk memanggil. Itu bisa dicek kok lirik-liriknya itu tidak memanggil sama sekali, tetapi memang dari segi gamelannya atau segi cara orang membawakannya itu yang membuat aura-aura itu datang. Karena gitu. lagu sinden-sinden gitu ya dia. Nah, Halus. sekarang kalau dilihat dari segi pengalaman itu, temannya itu, berarti mungkin pada saat menghidupkan lagu Lingsir Wengi itu mungkin di dalam tanda kutip ya, di pikirannya dia mau mencoba apakah benar bisa memanggil. Kan kakak kurang tahu juga. Iya. Tapi kalau misalnya memang benar di pikirannya dia itu mau memanggil, mungkin orang yang di belakang itu menunjukkan. Karena di sini kan dia bilangnya iseng ya, berarti Nah, dia betul, tahu gitu. betul. Banyak yang bilang kalau hidupin lagu Lingsir Wengi itu bakal kayak gini, ada kayak gini. Iya. Karena dia iseng, berarti dia tahu kalau dia mau nyoba nih, berarti dia
berpikir bahwa itu bisa memanggil. Betul. Jadi makanya janganlah iseng-iseng ya. Jangan iseng-iseng. Jangan Jadi iseng, Kak. kalau misalnya memang dari diri kalian belum siap, jadi lebih baik jangan. Tetapi kalau kalian sudah tahu bagaimana kedepannya atau bagaimana setelah kalian mengikuti apa keinginan kalian, silahkan saja. Oke. Karena Serius. tanda kutip ya, jangan menyalahkan orang sekitar kalau diri kalian yang memulai. Betul. Kalau nggak mau terjadi sesuatu, mending jangan. Kita Betul. nggak mau ngambil resiko besar gitu. Iya, betul sekali. Lanjut cerita kedua, Yoga, boleh tuh? Baik nih Kak, di sini juga ada teman kita dari kelas 12 OTKP 2. Aku izin ceritain ya Kak. Di sini aku ceritain dengan POV-nya dia ya. Oke. Namaku Erena dari kelas 12 OTKP 2. Aku mau ceritain sedikit tentang kisah horor yang aku alamin. Disclaimer, aku agama Islam dan aku ngeliat sendiri jin korin adikku sendiri, cowok. Kisahnya, aku pulang dari rumah temanku. Aku tinggal di Batu Bulan dan kos 2 kamar bersama. Aku ingat banget waktu itu, adikku lagi di kamar mandi karena emang mau mandi. Terus aku masuk kamar kos orang tuaku. Terus aku dengar tuh adikku teriak dari kamar mandi. Dia bilang, "Kak, ambilin handuk." Aku kesel dong sambil ngomel-ngomel karena emang adikku tuh sering lupa bawa handuk kamar mandi. Nah, di waktu aku mau ngasih handuk ke adikku, kamar mandinya kosong, gak ada orang. Aku diam di situ, jujur takut banget. Rasanya pengen lari sambil teriak. Tapi entah kenapa aku milih buat balik badan dan keluar kamar mandi dengan sok tenang. Di situ aku baru sadar kalau adikku emang nggak lagi ada di rumah, tapi dia ada lagi di rumah temannya. Waduh. Ini gimana sih? Kayak kita lihat dia gitu, tapi itu bukan ternyata dia. bukan dia. Iya, iya. Karena memang di sini sepengalaman kakak juga, kakak pernah itu melihat apakah banyak hal-hal negatif itu bisa jika dia sudah memiliki kekuatan, dalam tanda kutip ya, kekuatan yang besar, itu hal negatif itu bisa juga menyerupai orang yang dekat dengan kita, ataupun dia juga bisa untuk memindahkan barang dari satu ke satu tempat. Ngeri ya. Itu ketika dia sudah memiliki kekuatan yang besar. Kalau di sini kan dia nyebutnya korin ya. Korin, gitu. karena Jin korin. ya jin korin. Kalau dalam kita itu seperti setan. Kalau orang awam atau orang Bali itu jin korin itu setara dengan wong samar. Samar, Iya. Pernah dengar Gitu. yang masih wong samar Pernah. tuh kan? Iya kan? Pasti. Kadang-kadang mungkin pernah melihat orang yang mirip, ternyata bukan. Karena kalau di agama Hindu ya, setahu kakak sendiri, kalau wong gamang atau wong samar itu orang yang tak terlihat itu memiliki perbedaan yang kita tahu itu adalah tidak memiliki Gini apa sih? cekukan gitu Cekukan ya di bawah hidung. gitu. Biasanya dia itu akan rata. Mm-mm. Biasanya itu sudah pasti dia memiliki Kekuatan sampai dia bisa menyerupai Iya. orang gitu. biasanya itu dari dendam. Dia dendam, dia ingin melampiaskan dendamnya. Ketika adik-adik berbicara, makanya apa sih fungsinya kita berbicara sama orang? Kita saling memandang, kita saling melihat dari segi, selain kita bisa melihat dari segi mata yang tidak mungkin bisa bohong, tetapi kita juga melihat dari cara dia, mimiknya dia. Kita juga melihat tekstur wajahnya dia seperti apa. Ketika adik-adik melihat seperti itu, jangan takut. Iya. Jangan sama sekali takut. Ketika adik takut, maka kekuatan itu akan masuk ke dalam diri adik sendiri, ke Sekarang teman-teman sendiri. kita belajar bicara tahap-tahapan. Betul. Cara Jadi, untuk tidak takut. iya, kita saling menghormati aja, kita saling menghormati. Tetapi ketika adik sudah tidak bisa menahan emosi adik, takut kayak gitu misalnya, cukup bilang seperti ini, jangan ganggu saya, kamu bukan lawan saya. Wah, Sudah cukup. harus nggak sih kayak biar dia itu nggak berani lagi gitu. Betul. Kita udah istilahnya udah muak banget gitu. Iya. Jadi jangan kasih, ketika kita takut berarti kita membuka cakrawala kita, membuka diri kita bahwa ayo gabung sama saya.
Tetapi kalau kamu berani untuk berkata kamu bukan lawan saya, dia akan berpikir Orang seperti ini itu. berani sama saya, jadi nggak Betul. mungkin gampang untuk masuk lah gitu. Betul. Apalagi biasanya orang-orang stres ya, susah kayaknya masuk Iya, ya. benar. Mumet otaknya jadi bingung di mana mau masuk ya. Gitu. Dan ini ada cerita yang ketiga paling panjang nih Kak. Wah. Ceritanya paling panjang. Oke, Ini boleh. kejadiannya nih. tuh mirip sama yang Kakak ceritain tadi di belakang sore hari Oke. gitu. Jadi di sini aku bakal ceritain di POV-nya pengirim cerita. Oke. Halo, nama aku Nova dari kelas 12 AKKL 3. Jadi aku mau izin cerita pengalaman horor yang gak begitu horor. Dan ini aku alamin bersama teman-teman kelasku. Jadi, waktu ini kita masih kelas 10. Terus kita dikasih tugas sejarah, disuruh membuat sosiodrama tentang cerita detik-detik proklamasi Indonesia. Nah, di sini kita dikasih waktu sekitar 2 minggu atau 3 minggu, aku lupa. Jadinya karena waktu yang mepet, kita latihannya terpaksa sampai sore. Kita udah sering banget diingetin kalau nggak boleh diam di kelas sampai jam 5 sore lebih. Tapi karena waktu itu waktunya udah mepet dan kita belum ada yang hafal sama peran kita, jadi kita mutusin buat di kelas sampai jam 5 lebih. Udah sampai sandikala gitu Iya, ya. benar. Lalu awalnya suasana tuh masih biasa aja. Kita masih ketawa-ketawa bareng, bercanda-bercanda bareng. Sampai akhirnya udah pas jam 5, salah satu teman kita ada yang ingetin kita kalau kita harus jaga bicara, jaga tingkah laku juga, dan itu udah di jam-jam rawan. Waduh. Tapi karena kelas kita ini cukup bandel dan pada nggak dengerin gitu, terus tiba-tiba salah satu teman kita ada yang kerauhan atau kerasukan gitu. Dan itu dia nyuruh kita buat cepet-cepet pulang. Dan di situ dia ekspresinya marah banget. Terus karena kita udah takut, akhirnya kita keluar kelas. Dan kita langsung hidupin dupa buat ditaruh di pelangkiran. Terus kita keluar kelas, teman kita lagi satu kerasukan, kita bawa dia ke Padmasana. Saat salah satu teman kita ada yang tiba-tiba kakinya tuh lemes, gak bisa berdiri di depan Padmasana. Dengan cepat kita minta teman kita buat ngebantu yang lagi kerasukan dan yang kakinya lemes di depan Padmasana itu. Kita bawa itu ke Padmasana untuk lunas tirta, dan karena itu kita menganggap bahwa kita mengganggu jamnya mereka. Betul. Nah, tapi pas belum sampai Padmasana, temennya ada yang ngelihat sesuatu gitu. Nah, teman-temanku ini akhirnya milih buat masuk ke Padmasana itu dan sembahyang bersama meminta maaf dan lunas tirta. Semuanya kembali seperti semula. Itu sama gak sih kayak diceritain Kak Dewangga tadi, yang kita gak boleh lama-lama di belakang sekolah. Betul. Gitu. Lingkup ruang kelas yang di belakang itu gak boleh lama-lama di sana, apalagi ini melebihi jam 5 sandikala gitu. Iya, sandikala ya. Jadi memang kembali lagi, itu kan kembali ke kepercayaan mereka. Kita tidak boleh menjudge kamu harus percaya dengan ini, tidak. Iya. Tapi ayolah kita sama-sama menghormati. Iya. Karena kita memiliki waktu, kita sudah diberikan lenggang waktu loh sama mereka. Jadi kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu adalah waktu kita. Tetapi dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi kembali itu adalah waktu mereka. Mereka bisa menghormati kita, memberikan kita waktunya mereka, berarti kita juga bisa harus memberikan gitu. Tapi kan di sini akhir-akhir ini banyak nih teman-teman yang diam di sekolah tuh melebihi jam 6 tuh. Pernah waktu ini aku mau cerita dikit nih. Waktu itu emang lagi ada banyak tugas yang mengharuskan kita tuh latihan di sekolah. Dan itu tuh tiba-tiba temen aku ngedengar kalau ada suara gamelan sama ada suara, kalau tokek tuh kan biasa aja kan, tapi ini tuh kayak suara dia lagi berantem. Terus tiba-tiba ada yang jatuh ke bawah gitu. Awalnya kan ngira itu kayak ini kayak buah dari pohon ini gitu. Iya, benar-benar. Terus kayak waktu dicek itu pohon itu emang nggak ada buah gitu, kayak udah layu gitu Kak. Jadi dia numbuhin daun yang baru, jadi yang udah layu-layu itu udah dibuang gitu. Dari situ teman-teman kayak berpikir, dia ini bilang kayak ayo kita ke depan gitu. Ini udah jam berapa? Waktu jam 6 lebih, kita masih di lapangan rumput. Waduh. Di situ kita lagi latihan. Teman saya bilang kayak gitu, ya udah ayo ke depan, ambil semua barang-barang kita gitu. Balik ke depan, kita kayaknya latihan di lapangan voli itu.
Jadi sejak itu kita udah batasin, kita latihan sampai jam segini. Ya, udah lebih dari itu jangan deh lagi di sana. Balik dah ke depan kita biar dilihat masih ada loh siswa di sana biar nggak dikunci gitu. Betul. Waduh. Tapi emang kembali ya, memang semakin kesini itu kan kita kan mungkin sekolah mengarahkan karena melihat anak-anak itu memiliki bakat yang banyak gitu. Jadi jadinya banyak mengarah ke dalam kegiatan-kegiatan seperti kemarin kakak lihat ada lomba-lomba fashion show atau apa? Fashion show sama pagelaran tari. Pagelaran-pagelaran seperti itu banyak kan ya. Itu karena memang sekolah melihat bibit-bibit anak-anaknya kayak gitu. Betul. Nah sekarang kalau seperti itu, kalau boleh kakak memberi saran nih, kalau sudah melewati jam 5 sore lebih baik adik-adik atau teman-teman itu carilah satu rumah dari temennya yang bisa dipakai. Karena lebih aman dan nyaman karena orang tua ada yang melihat. Ya, ada orang tua dari teman pasti Betul. ada yang mengawasi. Iya. Kalau di sini kita bukan kakak nakut-nakutin ya, enggak ya. Tetapi dalam artian di sekolah ini adalah 12 jam itu waktu kosong. Beda dengan di rumah. Iya. Di rumah itu mungkin waktu kosongnya akan hanya ada berapa jam saja. Dalam artian semua yang ada di rumah itu pergi gitu. Tapi akan ada kembali lagi. Tapi kalau di sini itu kan malam itu kosong. Iya. Malam itu kosong. Jadi energinya itu semua datang. Jadi satu. Iya, jadi satu. Lama kelamaan dia akan memiliki tempat ini. Energinya itu ada di sini gitu. Karena sebelum kita kan sudah pasti yang duluan di sini sebelum betul kita. sekali. Itu akan ada dan lama kelamaan energi ini akan muncul satu demi satu. Karena akan ada energi lain lagi yang masuk, energi lain yang masuk seperti itu. Jadi kalau bisa ketika ada tugas kelompok atau tugasnya lain, itu lebih baik bekerjalah di rumah, salah satu rumah ataupun di tempat-tempat ramai. Janganlah di sekolah kalau bisa. Tapi kalau tidak lebih baik dilanjutkan besok pagi hari. Kayak gitu. Karena kembali kakak tekankan kalau seperti itu berarti sama dengan kalian itu menantang mereka. Kalian menantang kalian yang membagi diri kalian untuk mengizinkan mereka masuk. Karena di situ pasti posisinya lagi capek, lagi Iya, mumet tuh kan benar. mempengaruhi juga buat Benar. mereka masuk ke tubuh kita. Iya, wah kita ada tempat baru nih gitu. Kayak ada sesuatu yang Baru ini nih. bisa nih dimasukin gitu. Iya. Tapi dari kalian nih, kan kita kan ngomongin teman-teman, ngomongin kakak. Kakak mau tahu dari kalian sendiri punya nggak? Punya sih nggak sih Yoga? saya punya juga kak cerita Oke. horor nih. Itu tuh kejadiannya pas saya di kampung waktu masih SMP. Oke. Waktu saya masih kelas 2. Wait dulu, kampungnya di mana nih? Kampungnya di mana? Saya tinggal di daerah Jembrane. Oh, Jembrana, oke. Negarawan. Negarawan. Oleh negarawan ya beli. Nanti ucap laga di pengkolan. Ucap Baca laga laga di Pengkol. khas banget ya. Benar. Gimana? Nah di sana tuh kan ada kan ada pantai. Di Iya. pantai itu tuh biasanya kan tempat kita emang sering main ke sana tuh kak. Melali gitu sama teman-teman. Tapi di pantai itu tuh biasanya dipakai buat ngelayat. Nganyut nggak? Nganyut. Ya, gitu. nganyut. Oke. Nah di pantai itu tuh kan ada pura dalam kak. Nah waktu saya di pantai itu keadaannya kan emang sepi kayak emang di kampung gimana gitulah bilangnya. Oke. Sepi gitu. Gimana suasana kampung ya Iya, berarti suasana ya? kampung sepi. Oke. Nah waktu itu sekitaran jam 6 atau 7-an sore kak, saya masih main bola tuh kan. Saya main bola, saya mau pulang nih. Nah terus kan saya ngelewat kayak pura dalam gitu, tempatnya orang biasa ngebakar mayat. Betul. Itu tuh ada orang masang sangka cerucuk kak. Waduh. Dia sangka cerucuk, dia tuh gimana ya, dia tuh kayak ritual. Dia tuh sambil lari-lari di sangka cerucuknya. Sore atau Ya, sore. pagi? Oh Sore sore, ke sani malam. kala. Berarti ya. Nah di sangka cerucuknya itu kan dia narinya tuh nggak biasa gitu kak. Tapi dia tuh sambil loncat-loncat kayak gini tangannya kak. Oke. Saya nggak tahu juga kak. Kamu lihat dia? Iya. Nah kan saya juga bingung sendiri, kok ngapain sih nih orang jam-jam segini tuh gini. Padahal ada acara, orang di belakang tuh kan biasanya kalau emang ada acara kan pasti rame tuh. Tapi dia ini sendiri aja kak. Nah saya sama teman saya tuh sekitaran 7 orang tuh kan sembunyi-sembunyi nih kak. Kan posisinya emang agak jauh tuh. Tapi salah satu teman saya ngelihat
saya sembunyi-sembunyi nih bertujuh. Nah, salah satu teman saya tuh ada yang jahil. Orang yang nyari ritualin itu malah digangguin kan, dilemparin batu gitu. Lempar batu. Kayak saya mikir juga ngapain sih orang ini gitu, berani banget. Nah, pas saat dia ngelemparin batu tuh Kak, dia tuh orang yang nariin itu kayak coba gitu langsung ke belakang. Oh, berasa ya, berarti ada orang yang mengintai gitu berarti ya. Udah dilemparin batu Kak, tapi nggak kena. Oke. Dia langsung mikir kan ke arah kita. Kayak kita udah mau lari, tapi dia yang lari duluan. Dia bawa sangat curut-curutnya Kak, sambil loncat gitu larinya Kak. Dibawa sangat curut-curutnya gitu. Sambil kabur gitu. Waduh. Tapi kayak teman saya udah bilang, udah jangan dicari gitu. Biarin. Langsung pulang, cepet-cepet pulang karena emang jamnya udah jam mau malam gitu kan. Langsung cepet-cepet pulang. Jadi nggak berani kemana-mana. Kalau di kita ya, mungkin di agama Hindu sendiri ya, mungkin kakak juga kurang paham untuk di agama lain. Tapi kalau kita kan memang ada tradisi seperti itu ya. Dalam artian dua benede, ada baik buruknya. Tapi itu kalau sepengetahuan kakak itu mungkin itu adalah dia sedang melatih ilmunya yang selama ini setelah mereka pelajari, dia pelajari. Itu kalau di Bali mungkin yang namanya ngelekas atau mau ngelekas atau sedang apa ya namanya ya? Kalau di Bali ya? Dia lagi meningkatkan ilmunya. Betul. Atau berubah atau menjadi celuluk lah, atau celuluk nggak sih? Mungkin ya orang kan pahamnya seperti itu ya mungkin gitu. Mungkin dia sedang mengetes itu, tapi sebenarnya ya kalau di Bali itu hal-hal seperti itu ya nggak apa-apa. Itu karena itu adalah warisan leluhur. Sebelum-sebelumnya itu Iya. pasti banyak yang betul, banyak banget yang mempelajari itu, tapi itu warisan leluhur. Tetapi orang-orang yang sekarang aja yang salah mempergunakannya. Jadi untuk menyakiti, untuk mengganggu, nah itu sekarang. Tetap sebenarnya untuk mempelajari hal seperti itu tuh hanya diperbolehkan, tetapi kita untuk menolong. Ada untuk hal baiknya. Iya. Gitu. Dan perlu digarisbawahi ya bahwa di negara itu adalah pintu gerbang sebelah utara dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Jangan aneh-aneh Gitu. di sini itu temannya. Itu adalah Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Mungkin adiknya sendiri siapa namanya tadi? Yoga ya. Yoga mungkin tahu Pura Segara Rupa. Oke, tahu. Tahu kan Pura Segara Rupa. Nah, itu memang pintu gerbang utara dari Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi itu mungkin auranya beliau, kedatangan beliau bisa ke sana gitu. Jadi dia memang meminta panugerahan lah kepada beliau kayak gitu. Lain kali jangan iseng. Jangan iseng-iseng. Kalau mau selamat di Bali jangan iseng-iseng ya. Oke, tapi kan namanya juga anak nakal gitu. Benar. Kutip nakal ya. Nakalnya sekali-sekali aja. Jangan lagi, udah tahu gini. Iya. Saya mau cerita juga, tante saya kan alumni di sini. Oh iya. Ya, Seperti Smea. Iya, Smea masih Smea. Oke. Dulu Berarti angkatan ibu aku nanti. enggak, dia masih akademi 97. Oh, 97. lulusnya Oh. Di 2000. Iya, belum. Berarti lebih gini ya, lebih duluan ibu yang kakak. Iya dong, iyalah. Ibu kakak udah mau hampir 70. Ini berapa ya? 30 sekian, 38. Oke, barulah ya. Baru. Nah, di situ Iseng kan nanya karena saya tahu dia alumni di sini. Betul. Kayak pernah nggak sih ngalamin cerita apa gitu, Bu Mang gitu. Dia cerita pernah sama kayak yang kakak bilang ada kerawahan massal di sini. Kayak gitu. Karena apa? Karena yang di lapangan rumput betul sempat dibongkar katanya. Yang itu dari satu orang ke orang lain juga mencar. Saya terus Bu Mang gimana? Bu Mang biasa aja, nggak ikut. Bu Mang langsung lari gitu. Itu aja yang Bu Mang ngerasain waktu itu. Sekalinya ngerasain tuh langsung yang kerawahan massal. Dia lagi praktek. Jurusan Bu Mangnya dulu namanya sekretaris gitu, sekarang kan perkantoran. Oh iya. Di angkat-angkat tuh OTKP. Sekarang MP. Oke. Di situ dia cerita lagi praktek, terus
di situ juga posisinya katanya lagi ngerubuhin apa gitu, saya nggak tahu. Oke. Di dekat lapangan rumput, sebelum isi rumput ya pastinya. Di situ satu orang temennya katanya teriak di ujung ruangan gitu. Ujung Kayak langsung ruangan lagi. mencar dia gini, teriak semuanya. Bu Mang saya berhasil lari keluar. Ternyata dari ruangan sebelah juga ada yang sama. Itu ya Bu Mang, ya itu sekali ya Bu Mang ngerasain kayak gitu posisinya. Tapi memang ya, memang kalau kita berbicara di lapangan rumput atau di kolam itu, nah kita kan ada kolam ya. Nah sebenarnya kolam itu adalah pemandian, iya beji ya kita bilang ya. Kalau orang Bali kita bilang beji, tapi kalau orang awam itu bilang pemandian para bidadari. Gitu. Jadi kenapa di angkatan kakak sendiri itu tidak diperkenankan untuk menginjak itu. Daerah kolamnya apa rumputnya juga? Daerah kolam. Iya, daerah kolam karena apa? Kita menghormati. Gitu. Nah, sebenarnya ketika suatu kegiatan di SMK Negeri 2 Denpasar ini, jika ingin berjalan lancar dalam artian tanda kutip bisa aman dari serangan-serangan seperti itu, hanya 4 tempat yang harus diingat. Salah satunya di kolam itu. Ketika kita sudah memanggil kolam itu, berarti secara tidak langsung kita memberitahu bahwa di tempat ini atau di SMK Negeri 2 Denpasar atau di Semea ini akan ada suatu kegiatan. Ya gitu. Ketika kita lupa dengan satu tempat itu aja, biasanya itu yang akan menimbulkan percikan-percikan lah atau munculnya para apa makhluk. gitu ya tiba-tiba muncul gitu. Para setan lah gitu. Aduh, gitu. Jadi banyak banget cerita horor, bukan horor kayak ya itu kan sebelum kita pasti ada yang sudah mendampingi di sini. Betul. Tapi nggak di SMK 2 aja ya. Tapi SMK Negeri 2 Denpasar tuh aman kok, tenang. Aman orangnya, santai. Jadi nggak usah takut untuk sekolah di SMK Negeri 2 Denpasar ya. SMK Negeri 2 Denpasar itu apalagi sekarang udah friendly ya. Berasa nggak guru-gurunya friendly gitu? Asik banget Asik. guys. Friendly banget. Jadi nggak usah takut untuk sekolah di SMK. Aku takut mau lanjut di sana. Pernah nonton ini segmen ini bahwa itu tuh serem. Nggak ada. Jadi semua sekolah itu sama. Betul. Memiliki ceritanya masing-masing gitu. Karena di setiap tempat tuh ada masing-masing. Iya, ada. Nyebutnya Kan gimana? makanya kembali lagi kita harus percaya gitu. Percaya dengan di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung gitu. Kita tahu normal lah guys. Betul. Gitu. Oke guys, itu gimana ya dari merinding, panas, kayak aku nggak bingung berkata-kata apa lagi gitu. Sebenarnya kakak juga agak gimana ya? Kakak kan udah agak merinding-merinding gitu di sini. Panas. Berasa kayak ada sosok-sosok lebih yang datang gitu ya. Padahal cuma bertiga aja. Kita ganjil. Iya, tapi nggak apa-apa. Kita sudah kita yakin kita pinjam tempat sebentar nih. Dan kita mengingat juga kayak tadi keempat tempat itu. Sebelum mulai kegiatan pasti kita berdoa, kita sembahyang dulu. Iya, benar. Buat kelancaran kegiatan rekaman ini pastinya dong. Nah, itu dia berbagai cerita atau pengalaman horor yang aku, Yoga, dan juga Kak Dewangga alamin dan teman-teman Reska yang kirimin cerita tersebut. Luar biasa nggak sih? Kayak feel-nya tuh satu cerita doang tuh kayak merinding, kayak ada aja gitu. Naik semua Kak. Iya, naik semua. Kalau bisa ini juga di-zoom. Itu dia segmen horror story kita pada hari ini dengan bintang tamu yang luar biasa, Kak Dewangga. Semoga kita bisa ketemu lagi Kak sebagai narasumber di next segmen. Ya nggak sih Yoga? Yoi. Boleh nih. Mungkin nanti kakak akan ngajak teman kakak. Gimana? Temen yang mana nih? Teman kakak yang ya sekarang kalian pilih yang terlihat atau nggak terlihat? Ya normal-normal aja. Ya. Kita cari teman kakak atau mungkin salah satu guru yang mengalami hal yang sama. Waduh. Kayaknya boleh juga deh. Guru-guru. Kakak soalnya di angkatan kakak gurunya agak gimana gitu. Sekarang ngajarnya udah dari lama betul. Dari sekolah ini belum seperti ini gitu. Betul. Banyak perubahan di dari sekolah ini mungkin belum dicat kuning ya. Dulu mungkin dicat putih kayaknya. Putih. Itu setiap masa tuh pasti ada momen yang masing-masing yang kayak pernah ada gini, Iya, di angkatannya ada gini. Betul gitu. sekali. Intinya yang penting selalu menghormati, jangan
Kenapa yo? Selalu menghormati dan jangan mengambil resiko lebih. Kamu menghormati diri kamu sendiri, berarti kamu menghormati alam sekitar juga. Oke. Itu pesan-pesan dari Kak Dewangga. Oh my God, nggak kerasa banget udah mau selesai. Waduh, padahal banyak banget loh nih masih ya. Pengen banget ngungkapin semuanya. Kayak habis ini deh diungkapin. Oke, Bisa boleh ya. nggak sih? Boleh di Boleh. tag video selanjutnya Kita ya. tutup- Atau gimana nih? tutup kan? Tutup dulu ya. Kita matikan kamera, kita lanjut nanti gitu. Oke. Nah itu dia teman-teman semua. Buat kalian terima kasih sudah menonton segmen Repost pada hari ini. Saya Dia Dan saya Yoga dan bintang tamu kita Kak Dewangga. Kami undur diri. Sekian dari kami. Terima kasih and bye-bye. Bye-bye. Bye guys.